شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah di waktu masa liburan sebagian sudah ada dari anak-anak kita yang libur. Alhamdulillah, maka pergunakanlah kesempatan, karena apalagi yang dari pondok, yang biasa di pondok, kesempatan-kesempatan di rumah bercengkerama dengan ananda yang sudah lama terpisah. Jadi kerinduan mereka dan kerinduan kita dengan mereka tentu dihangatkan kembali dengan boleh saja untuk misalnya pergi berkunjung ke rumah kakek neneknya kalau masih ada, atau hal-hal yang mubah lainnya, asalkan tidak terlalu berlebihan. Dan perlu dikontrol juga tentang, apalagi beliau telah berjuang untuk menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, diusahakan kita atur bagaimana waktu-waktu mereka bisa murojaah, karena kasihan ketika habis masa liburan kembali lagi ke mahat, ke pondok, hilang atau kabur hafalannya, atau mungkin ada yang belum ya, dan ada yang sebagian yang sudah libur. Kemudian yang perlu juga kita ingatkan, kontrol dengan game ini, karena tidak terasa akan menghabiskan waktunya dengan percuma. Jadi kontrolan di rumah bagi orang tua, karena beberapa keluhan dari ustadz-ustadz di pondok atau ustazah ketika kembali ke pondok kembali lagi ke setelan awal katanya. Jadi susah untuk memulainya kembali. Jadi kita bekerja sama bersama pihak lembaga pendidikan agar anak-anak kita yang ditugaskan, yang biasanya ada lembaran murojaahnya, kegiatan hariannya, biasanya sebagian mahat menerapkan demikian agar bisa bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan tersebut. Dan alhamdulillah kita juga masih berada di bulan haram, di antara bulan haram, yakni bulan Al-Muharram, bulan di antara 4 bulan yang termasuk dari bulan haram, bulan Al-Muharram. Tepat kita berada di tanggal 5 Al-Muharram 1448. Jadi sudah 1 tahun berlalu, 1448 Hijriah, tanggal 19 Juni 2026 Masehi. Di awal-awal bulan biasanya kita ingatkan di bulan bulan haram seperti bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah,
firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita sudah mengetahuinya dan telah diingatkan juga dengan ustadz-ustadz kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti bisa dilihat surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy-syuhuri indallah isna asyara syahra. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu yang telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha, dan di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum. Terdapat 4 bulan haram yang sebagaimana kita ketahui, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang kita masih di bulan haram, yakni bulan Al-Muharram. Apa yang bisa kita lakukan tentunya ketika membahas sedikit di 10 awal bulan Zulhijjah, hari yang teristimewa sepanjang tahun, penafsiran dari para ulama tafsir dan bagaimana ulama-ulama terdahulu generasi salafus saleh 10 semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah. Mereka tingkatkan volume ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tingkatkan rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. 10 yang pertama 10 akhir dari bulan Ramadan. Itu mereka semangat dengan semangat yang optimal sampai batas mereka tidak sanggup lagi melakukan seoptimal yang lebih dari itu. Kemudian 10 awal dari bulan Zulhijjah, yang ketiga 10 awal dari bulan Al-Muharram. Adapun di antara yang diperbanyak di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdalus siyam ba'da Ramadan. Jadi seafdal, seutama-utama puasa setelah Ramadan syahrullah al-Muharram. Itu bulan Allah, syahrullah al-Muharram. Itu bulan Allah Al-Muharram. Allah gandengkan, kaitkan dengan bulan syahrullah. Seperti Ka'bah ya, Baitullah, rumah Allah. Ini keistimewaan dari bulan Al-Muharram. Kemudian kita di pekan yang akan datang, sekitar kalau seandainya kita ikut penetapannya, karena ada yang menetapkan tanggal 1, ada yang menetapkan tanggal 1-nya hari Rabu, sebagaimana kita mengetahui informasinya. Misalnya kita cenderung ke penanggalannya tanggal 1 di hari Selasa, dihitung saja. Berarti 10 hari kemudian hari Kamis itu ingat ada puasa yang lebih ditekankan, ada keutamaannya yang istimewa, yaitu Asyura, yang mana sejarahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada beberapa kelompok yang hidup ketika itu. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang masih menganut agama lamanya, agama nenek moyang, yaitu pelaku kesyirikan, musyrik. Kemudian diantaranya lagi yaitu kaum Yahudi, ahlul kitab. Itu di awal-awal Nabi tinggal di Madinah. Meskipun demikian berkembang juga ada yang kelompok yang lainnya adalah kelompok munafik, golongan munafik yang menempatkan keislaman, keimanan, tetapi hatinya membenci syariat ini. Ketika Nabi SAW menyaksikan bahwasanya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, puasa Asyura. Lalu dijelaskan bahwasanya mengapa mereka berpuasa di hari Asyura. Lalu dijelaskan bahwasanya kata orang-orang itu bahwasanya Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu di tanggal 10 Al-Muharram. Maka mereka berpuasa. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kita lebih utama daripada mereka dengan salam. Kurang itu maknanya. Kemudian
ada riwayat yang berikutnya. Jadi banyak ya, Nabi Nuh juga di hari demikian di tanggal 10. Jadi banyak diselamatkan para nabi dan rasul di tanggal 10 Al-Muharram. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang selamat ketika dibakar ya. Jadi ada hari istimewa di hari-hari 10 Al-Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Kemudian ketika Nabi SAW kebiasaannya menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Nabi ketika itu menyebutkan tentang disyariatkannya puasa untuk menyelisihi orang Ahlul Kitab Tasu'a, tanggal 9-nya, untuk menyelisihi Nabi SAW. Ketika mengetahui orang-orang itu berpuasa, kata Nabi, seandainya di tahun depan masih menjumpai bulan Muharram, maka kata Nabi SAW akan berpuasa di tanggal 9-nya Tasu'a dan 10 Asyura. Jadi ini untuk menyelisihi orang Ahlul Kitab, maka misalnya tanggal 10 jatuh hari Kamis yang akan datang insyaallah, maka tanggal 9-nya hari Rabu dan Kamis disunnahkan ya untuk berpuasa Tasu'a dan Asyura, atau memperbanyaknya. Mungkin ada yang mulai dari awal tanggal 1, atau mulai karena tidak tahu keutamaan seafdol puasa di bulan Allah Syahrullah Al-Muharram, maka dimulai di Senin sampai hari Kamis misalnya. Itu tidaklah mengapa. Dan puasa Asyura ini awalnya wajib hukumnya sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Adapun keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Jadi puasa hari Asyura itu akan Nabi SAW berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya. Ini keutamaan bagi yang Allah mudahkan di antara kita untuk melakukan puasa Asyura. Adapun yang sebagaimana kita ketahui, sebagian dari negeri kita menganggap keramat bulan Syuro, seperti di Jawa ya, ada dilepaskannya kerbau bule di Solo biasanya, dan berebut-rebut keberkahan kotorannya. Ini tidak ada syariatnya dari agama kita. Ini adalah sesuatu yang tradisi yang mereka adakan. Begitu juga ada sebagian daerah di kampung kita Bu ya, di Pariaman ini, atau di Bengkulu tabot, kalau di Bengkulu tabot. Ini kalau diambil dari kacamata syariat, ada ritual yang bertentangan dengan agama kita. Misal di tanggal 1 Al-Muharram mengambil kasih ya, itu pun di waktu maghrib. Itu waktu maghrib, tetapi mereka ini mengatakan ini adalah tradisi, saling toleransi, kearifan lokal dan seterusnya. Sementara ketika Islam itu datang, apabila tradisi itu masih berbau tidak disyariatkan oleh Allah, maka itu dihilangkan, ditukar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga salah satu sekte itu Syiah. Di tanggal 10 itu Asyura, mereka mengadakan ritual ratapan dengan bersedihnya wafatnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak ada syariatnya di dalam agama kita. Ini adalah sesuatu perkara yang diada-adakan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana apa yang mereka lakukan, yaitu meratap
dengan melukai tubuh mereka, memukul-mukul kepala mereka dengan sesuatu yang bisa membuatnya keluar darah, atau melukai dengan hal-hal yang senjata tajam yang bisa melukai tubuh mereka. Ini bagi mereka itu adalah ibadah, mencederai tubuh sendiri. Ini tidak ada syariatnya di agama kita. Ini sedikit muqaddimah karena kita telah berada di bulan Al-Muharram, maka pergunakanlah kesempatan itu, dan dengan ini kita mengetahui bahwasanya langkah cepatnya waktu berlalu. Jadi setiap terbenamnya matahari, maka yakinilah bahwasanya semakin berkurang umur kita di dunia ini. Semakin berkurang. Muhasabahnya bukan sekali setahun, tapi tiap hari. Kita tiap hari muhasabah bahwasanya setiap hari terbenamnya matahari, maka berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Maka pergunakanlah kehidupan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, waktu luang yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga takut untuk melanggar, membuat kezaliman, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimah yang bisa kita sama-sama mengingatkan di awal bulan Al-Muharram ini. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Alhamdulillah kita telah membahas 4 syubhat. Yang terakhir yaitu orang yang menuduh, mengatakan bahwasanya salaf itu adalah Wahabi itu adalah sesat. Itu telah kita bahas bagaimana itu adalah tuduhan atau sesuatu yang sangat disukai oleh orang-orang untuk menjauhkan umat dari dakwah yang hak ini. Taib kita masuki ke syubhat berikutnya, apa yang disebutkan oleh orang-orang terhadap dakwah salafiyah, itu bahwasanya mereka mengatakan salafiyun kurang dalam melakukan ibadah dan bertabiat kasar. Ini tuduhan mereka. Di antara syubhat yang mereka lontarkan bahwasanya salafiyun, orang-orang yang mengikuti generasi salaf, kurang dalam melakukan ibadah dan bertabiat kasar. Kata muallif rahimahullah taala, apa kata beliau? Pertama kali yang kita katakan kepada orang yang melontarkan tuduhan yang keji ini ialah firman Allah Azza wa Jalla, yaitu dinukilkan di sini surah Maryam ayat 78, At-tala'al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda. Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih? Dan di sini dibawakan ini, apakah mereka melihat yang gaib tentang ibadah orang-orang yang mereka katakan kurang melakukan ibadah kepada Allah dan bertabiat kasar. Ini dibawakan, ini bantahan. Atau sebagaimana orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Kalau tidak salah bunyi ayatnya, kulha turburhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, datangkanlah penjelasanmu jika kamu benar-benar orang yang benar, jika kamu benar-benar berada dalam kebenaran. Datangkan buktinya, jangan hanya sangkaan saja atau pengakuan saja. Itulah yang dilakukan oleh orang ahlul kitab. Mereka mengatakan mereka itu hanya sebentar saja apabila diazab, lalu digantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, sangkaan mereka. Itu adalah angan-angan mereka, khayalan mereka, yang semuanya tidak ada bukti dalam hal yang demikian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada orang-orang tersebut, datangkanlah buktinya jika engkau memang berada dalam kebenaran. Di sini dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala, apakah kalian melihat ibadah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah?
Apakah melihatnya? Kemudian apa yang membawa kalian untuk mencela mereka dengan tuduhan tabiat yang kasar? Apakah karena Ahlussunnah selalu sibuk dengan membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, kemudian mengamalkannya, juga karena selalu memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia? Atau karena Ahlussunnah, kata penulis di sini, untuk menyanggah tuduhan tersebut? Atau karena Ahlussunnah menyibukkan diri mereka memperkuat umat dari bahaya syirik, memperingatkan umat dari bahaya syirik, dari bid'ah dan perbuatan maksiat dengan berbagai macam bentuknya? Jadi disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, tuduhan ini hanyalah berasal dari orang-orang yang tidak mengenal hakikat Ahlussunnah. Ini hanya tuduhan yang tidak mengenal hakikat Ahlussunnah dan apa yang ada pada mereka berupa jujurnya mereka dalam berpegang teguh dengan as-sunnah, sehingga mereka membuat tuduhan ini. Terjegah dari as-sunnah lantas sibuk dengan selainnya berupa mimpi-mimpi. Jadi meninggalkan sunnah hanya dengan mimpi-mimpi mereka, angan-angan mereka, dan zikir-zikir yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian sibuk dengan membaca, kalau zaman dahulu ya koran, kalau sekarang berita-berita di media sosial. Kemudian kalau dahulu ada majalah-majalah, nonton televisi, video, kalau sekarang ada YouTube, ada yang lain-lainnya. Serta menyibukkan dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kata muallif, mereka tidak mengetahui besarnya nilai dari nikmat yang didapatkan oleh Ahlussunnah. Jadi kalau orang mengetahui hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana disebutkan tadi, yang disibukkan dengan firman Allah, dengan Al-Quranul Karim, dengan disibukkan dengan tafsirnya, disibukkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disibukkan dengan mengamalkannya, disibukkannya dengan mendakwahkannya kepada umat. Nah, ini apa yang hakikatnya Ahlussunnah yang dijelaskan di sini. Tetapi mereka hanya menuduh saja, menuduh bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak, hanya sedikit ibadahnya, hanya orang-orang yang bertabiat kasar katanya. Kemudian disebutkan oleh muallif di sini, apakah didapati di dunia ini orang yang semisal ulama-ulama yang belakangan ya, yang meninggal wafat di awal abad ini 1400-an, itu diantaranya kata beliau, kata muallif, Syekh Ibn Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Albani, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Al-Salman, Syekh Fauzan yang sekarang menjadi mufti amnya kerajaan Saudi Arabia, kemudian Syekh Hamad At-Tuwaijiri, Syekh Abdul Razzaq Afifi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang sudah meninggal, yang digantikan oleh Syekh Fauzan untuk menjadi mufti amnya Saudi Arabia, dan banyak lagi dari para ulama, dari penuntut ilmu. Dan apakah didapati orang-orang semisal mereka dalam akhlak, dalam akidah, dan curahan tenaga untuk berjuang di jalan Allah? Ini disebutkan, lihatlah bagaimana ulama salafiyin di generasi yang disaksikan sendiri, bagaimana apa yang telah diperbuatnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita singgung, ulama belakangan ini menisbahkan kepada mereka mujaddid di abad ini. Mujaddid, pembaharu, mengembalikan ajaran Islam sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membuat yang baru, tetapi pembaharu, maksudnya itu mengembalikan bagaimana syariat itu kembali sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah hadisnya dikembalikan. Jadi perjuangan mereka sebagaimana tiga ulama ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahumullah. Jadi yang satu di bidang hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, memisahkan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu', yang palsu. Dipisahkan semuanya. Jadi seolah-olah kita segar kembali ketika membaca karya beliau rahimahullah, seolah-olah kita dikembalikan ke zaman Nabi SAW. Ini yang sahihnya sebagaimana di zaman Nabi SAW, ini hadisnya sahih, dan seterusnya.
Begitu juga bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah taala, bagaimana upaya beliau tentang masalah-masalah akidah, seputar akidah, bagaimana akidah itu murni kembali sebagaimana di zaman Nabi SAW, diupayakan untuk menjauhi hal-hal yang berbau khurafat, tahayul dan seterusnya, berbau kesyirikan. Begitu juga bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Mumti' itu mengembalikan bagaimana beribadah itu sesuai dengan sunnah yang sahih, hadis yang sahih, tanpa dinukilkan juga pendapat ulama mazhab. Misalnya mazhab Hanafi mengatakan begini, mazhab ini mengatakan ini, mazhab Syafi'i mengatakan ini. Tetapi ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih datang dari Nabi SAW. Jadi bukan meninggalkan ulama, tidak. Ulama itu adalah jembatan kita untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Dalil. Kalau sudah berjumpa dengan dalil, lalu kita memahaminya dengan penjelasan para ulama, kita amalkan. Jadi ada ungkapan ulama terdahulu, janganlah seseorang itu menganggap sesuatu kebaikan sebelum dia mencek dahulu apakah ini ada asarnya. Maksudnya asarnya ada enggak dari generasi terdahulu mengamalkannya? Ada enggak? Ada enggak dari generasi sahabat, tabi'in mengamalkannya? Kalau tidak ada, maka jangan diamalkan. Misalnya dicek kembali, ternyata ada asar, ternyata ada dari sebagian sahabat mengamalkannya, atau dari generasi berikutnya mengamalkannya, maka itu diamalkan. Nah, begitu cara bagaimana ulama membimbing kita agar beribadah itu bukan asal-asal ikut orang saja. Kenapa melakukan ini? Oh, orang melakukan ini semua, bukan. Jadi kita beribadah bagaimana? Itu jelas ada asarnya. Ada orang yang terdahulu dari generasi awal yang melakukannya. Kalau tidak ada, yakinilah itu bukan kebaikan. Sehingga ada metode ya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya itu kebaikan, maka mereka lebih dahulu mengamalkannya. Tidak akan mungkin mereka luput dengan suatu kebaikan atau suatu amal soleh, karena mereka dalam tanda kutip adalah orang yang tamak dengan kebaikan, tamak dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun perintah dan mereka tidak, apakah ini sunat hukumnya Rasulullah, apakah ini wajib enggak. Apabila itu perintah, mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dan apabila itu larangan, sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, mereka menjauhinya, paling takut terhadap keburukan. Nah, ini keimanan yang telah diajarkan, yang telah ditempahkan di dalam hati mereka generasi awal umat ini. Kita lanjutkan pembahasan oleh muallif rahimahullah taala di halaman 457 bagi yang ada bawa bukunya. Hendaklah para hizbiyin, kita sudah, apa itu hizbiyin? Hizbi orang yang ada golongan-golongan di dalam agama. Kemudian harakiyin, yaitu kelompok pergerakan di dalam agama Islam. Bagaimana mereka para hizbiyin dan harakiyin mendatangkan kepada kami orang-orang seperti mereka. Ada enggak dari kelompok hizbiyin atau harakiyin yang ulama-ulama disebutkan tadi? Ada enggak? Dan datangkan pula kepada kami orang-orang semisal Syekh Albani dan murid-muridnya dalam pengetahuannya terhadap sunnah dan dalam jihad di jalan tauhid dan memerangi syirik dan bid'ah. Kata mu'alif rahimahullah. Kemudian bagaimana bisa menuduh mereka dengan lemah dalam beribadah? Bagaimana menuduh mereka salafiyin yang mereka sangkakan lemah dalam ibadah? Apakah engkau ingin jika mereka mengumumkan bahwa mereka adalah ahli ibadah? Apakah harus seperti itu? Atau harus diekspos ya di media sosial? Jadi mereka melakukan ini, mereka melakukan ini. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu belum gajinya sudah habis. Itu beliau sangat peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama terhadap penuntut ilmu yang miskin. Di Ma'ruf dikisahkan dalam biografinya, ketika ada seorang talabul ilm,
penuntut ilmu mahasiswa Universitas Islam Madinah Jamiah Islamiyah yang ingin kembali ke negaranya, itu berasal dari benua Afrika, lalu mengadu kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang keadaan ekonominya tidak ada begini. Lalu dia meminta uang kepada Syekh bin Baz, diberikan. Lalu ditulis angka 6 Arab ya, 6 kalau nolnya kan titik, 600 rial, titiknya 3. Lalu mahasiswa yang usil ini ditambahnya titiknya 1, 6.000 rial. 6.000 rial, banyak uangnya itu. Lalu diambil semacam catatan itu, diberikan ke kas kampus, ke bagian bendahara keuangan, dilihat tanda tangan dari Syekh bin Baz ini, tapi melihat nominalnya 6.000 rial. Banyak sekali. Lalu ditelepon, Syekh, ini kenapa nih Syekh? Banyak sekali Syekh. Sementara Syekh sudah banyak kalau ambil dulu cash bond ya, itu. Sudah banyak hutangnya ke bagian keuangan. Lalu kata Syekh, tadi saya kalau tidak salah tadi cuman diisyaratkan 3 nolnya, 2 600 rial. Lalu ditambahnya 1 sama penuntut ilmu itu mahasiswa tadi, jadi 3 nolnya, 6.000 rial. Tapi bagaimana jawaban? Seandainya beliau membutuhkan uang dengan sekian real, berikan saja. Luar biasa ya, bagaimana lembutnya hati para ulama kita, yang hati mereka penuh dengan diterangi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagi mereka kebencian terhadap orang. Maksudnya ya, benci mereka hanya kepada apabila dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebencian yang lainnya yang sebagaimana hasad, dengki yang kita rasakan ini tidak ada bagi mereka. Tidak ada. Alhamdulillah Allah terangi jiwa mereka dengan hal-hal kebaikan. Berkat apa? Berkat wahyu yang bersemayam di dalam hatinya, dalam jiwa raganya. Itu hafalan beliau meskipun ditakdirkan dengan dibutakan di usia beliau umur 18 tahun lebih kurang, itu hafalannya kuat. Bahkan ketika beliau membaca itu di usianya yang 70 tahun, 80 tahun, itu beliau ingat, lihat di kitab itu, jilid itu jilid halaman sekian ini. Tahu beliau, padahal sudah 50 tahun atau 60 tahun yang lalu. Kuatnya hafalannya. Kemudian waktu ada kajian Sahih Bukhari, tapi lihat di maktabah ya, yang Ustaz Abdul Hakim, tentang beliau ketika hadir di majelis Syekh bin Baz, dan beliau mengatakan saya bukan muridnya, cuman pernah hadir karena umroh ketika itu, hadir di kajian Syekh bin Baz. Tentunya ini sudah lama ya, masih hidup beliau. Lalu dijelaskan ketika itu membahas kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Lalu beliau menjelaskan apa kutipan-kutipan hadis tersebut, ini faedahnya, ini faedahnya. Itu melalui hafalan. Beliau tidak mungkin membaca lagi karena tidak bisa melihat. Tetapi itu sudah ada nas tersebut, hadis tersebut di dalam hafalannya. Dijelaskan. Ini maksudnya, ini maksudnya, diberikan faedah-faedah penggalan dari hadis-hadis tersebut. Taib. Kemudian kata penulis, apakah kalian mengira terhadap mereka bahwa nas-nas Al-Quran dan Sunnah tidak menggerakkan mereka kepada ibadah yang benar? Lantas apakah khurafat, mimpi-mimpi kaum sufi menggerakkan orang untuk beribadah? Ini sanggahan yang tanpa basa-basi ya. Pantasan buku ini banyak dimusuhi. Jadi tidak ada langsung saja disebut. Namanya kalau bahasa kita main karek kayu gitu ya. langsung saja disebutkan sufi ya sufi. Tidak ada ditutup-tutupi. Ya, sebenarnya agak keras nih pembahasannya sebenarnya. Tetapi inilah yang disebutkan di sini dan beliau terang-terangan menjelaskannya.
Dan kita mengetahui bagaimana dengan buku ini beliau di sidang ya, mungkin di sidang dibuat suatu dialog, dan ini bagaimana sabarnya beliau rahimahullah penulis ketika dihadapi dengan orang-orang yang banyak. Begini, dan beliau menghadapinya dengan kesabaran. Sudah azan ya? Taib, karena sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan kumandang Isya, insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan. Lalu kata muallif di paragraf berikutnya yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, sungguh setiap kebaikan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Ahlus Sunnah Salafiyin telah lebih dahulu dan berlomba-lomba kepadanya. Ini ciri khas. Jadi ilmu yang diketahui itu bukan hanya sekedar khasanah ilmiah memahami ini tidak, tetapi diamalkan. Karena bukti hakikat ilmu itu adalah pengamalan.
Jadi hakikatnya itu adalah pengamalan, bukan hanya sekedar belajar-belajar mengetahuinya tanpa diamalkan, atau belajar-belajar sesuatu yang dilarang lalu melanggarnya, bukan demikian, tapi diamalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada pengikut pada mengikuti para rasul, maka sudah diketahui secara pasti bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang paling memahami asar-asar para rasul dan orang yang paling mengikutinya. Kata mu'alif rahimahullah, orang-orang yang mengetahui perkataan dan perbuatan mereka lalu mengikutinya, mereka itulah orang yang berbahagia di setiap zaman dan tempat. Mereka adalah al-firqatun najiyah. Jadi disebutkan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari setiap umat. Mereka adalah ahlus sunnah wal hadis pada umat ini. Mereka ada bersama seluruh umat dalam perkara-perkara risalah, dalam perkara agama, dan berbeda dengan mereka dengan keistimewaan khusus berupa ilmu yang diwariskan dari rasul yang tidak diketahui oleh selain mereka atau bahkan didustakan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat, kata penulis. Dengan demikian menjadi nampaklah batilnya syubhat atau tuduhan dusta mereka ini. Wallahu musta'an. Nah, itu pembahasan dari muallif rahimallahu taala tentang pembahasan ini. Lalu ini tentang tazkiyatun nufus ya. Ini mungkin tidak kita lanjutkan. Ada sedikit tambahan mengenai lemah lembut. Lemah lembut kita tambahkan sedikit. Jadi bagi yang ingin mendakwahi saudara-saudari kita sesama kaum muslimin dan muslimat, itu yang pertama harus diniatkan ikhlas. Jadi kita mendakwahkan itu bukan begini kita dianggap orang berilmu, kita mengetahui orang tidak mengetahui, atau memojokkan orang, enggak. Pertama ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus dengan lemah lembut. Itu pokoknya, asal dari dakwah itu lemah lembut. Kemudian yang harus juga diperhatikan yaitu dengan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan kesabaran. Jadi kita mendakwahkan orang, apalagi orang-orang yang kerabat kita yang belum mengenal dakwah ini, sekali, dua kali, tiga kali sudah kita bosan, kita tinggalkan. Tidak, bukan demikian. Perhatikanlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya sampai akhir hayat pamannya. Pamannya sakit, yang sakit itu mengantarkannya kepada kematiannya, tetap didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Tetap Nabi ajak kepada la ilaha illallah. Meskipun pada akhirnya tidak berhasil Nabi mengajaknya, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik yang sebagaimana pernah kita bahas. Hidayah itu ada dua. Hidayah pertama, hidayah taufik. Itu hanya Allah memberikan. Allah yang berhak. Siapa yang disesatkan oleh Allah, siapa yang diberikan hidayah, itu hak Allah. Adapun hidayah yang kedua yaitu hidayah irsyad, penjelasan, bayan, penjelasan, dijelaskan. Nah, ini semuanya para dai dan kita semuanya bisa andil di dalam hidayah yang kedua, memberikan penjelasan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran atau tentang sesuatu yang kita ingatkan ini bahwasanya keburukan. Nah, begitu. Jadi tidak ada di mencela, marah dan seterusnya, ini tidak dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sendiri, Abu Lahab, ketika Nabi mendatangi orang-orang yang ziarah ke Baitullah Al-Haram, ke tenda-tendanya, pamannya mengikutinya Abu Lahab. Nabi menjelaskan begini. Kata paman, jangan. Nih pendusta, ini. Apakah Nabi marah? Apa nih paman perbuat ini. Enggak. Nabi enggak menggubrisnya, pindah lagi, diikuti oleh pamannya terus. Saudara dari ayahnya beliau sendiri. Dari ayah beliau Abu Lahab. Nah, tapi Nabi enggak menggubrisnya. Nabi pindah yang lain. Begitulah kesabaran dalam dakwah. Jadi bagaimana dakwah itu diterima akhirnya dengan kelemah lembutan, yang sebagaimana Nabi SAW yang awalnya seseorang itu memusuhinya menjadi orang yang paling dicintai. Contoh Amr bin As radhiyallahu anhu ketika sebelum Islam itu
beliau sendiri mengisahkan bahwasanya tidak ada orang yang paling beliau benci di dunia ini melainkan Muhammad, katanya sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah cahaya Islam bersinar dalam hatinya, berubah. Tidak ada orang yang paling dicintainya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dijumpai oleh Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah seorang istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, yang paling dicinta, yang paling dibenci awalnya itu Nabi SAW, karena telah memporak-porandakan sukunya. Suku dari salah satu, apakah itu Bani Quraizah atau Bani Nadir, itu diperangi oleh Nabi SAW, sehingga suaminya terbunuh, ayahnya terbunuh, dan seterusnya kerabatnya terbunuh. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi SAW karena menjadi tawanan perang, dijadikan Ummul Mukminin, dinikahi oleh Nabi SAW. Dengan perlakuan Nabi SAW, bagaimana Nabi memperlakukannya sebagaimana seorang istri, sebenar-benar seorang istri, sehingga awalnya yang benci itu menjadi cinta. Tidak ada seseorang yang paling dicintainya di permukaan bumi melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagaimana perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya yang nampak. Ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita seperti Syekh bin Baz yang dinukilkan dalam Majmu' Fatawa, hazal asru asrur rifq was-sabri wal hikmati. Jadi ini adalah masa atau zamannya kelembutan, kesabaran dan hikmah. Walaisa asr asyiddah. Jadi tidak ada di zaman ini kekerasan, enggak. An-nasu aktsarum fi jahlin. Jadi manusia kebanyakan dari mereka itu jahil. Jadi banyak yang tidak mengetahui perkara agama. Kemudian mereka itu fi ghiflati wa isarid lidunya. Jadi mereka banyak hanyut dengan memperbanyak kehidupan dunia. Fala budda minas sabr. Jadi maka baiklah seseorang itu hendaklah dengan kesabaran, dan apabila tidak dengan kesabaran dan tidak dengan kelemah lembutan, maka akhirnya hatta tasilad da'wah wa hatta yabligan nasi wa hatta ya'lamu. Disebutkan di sini sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai pada manusia agar mereka mengetahuinya. Sampai dakwah itu dengan kelemah lembutan. Begitu juga yang disebutkan oleh ulama yang lainnya dengan hikmah, dengan ini seperti Syekh Muhammad Ismail, seperti dengan rifq, dengan lemah lembut, dengan al-layin. Layin maksudnya dengan lemah lembut juga, dengan bahasa yang lainnya, dengan hikmah dan seterusnya, yang akhirnya mereka kabilu maksudnya menerimanya. Ini kita perhatikan bagaimana dakwah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya nanti bisa dilihat dalam surah An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu, dengan apa? Dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan hikmah. Jadi fikih dalam berdakwah itu harus dipelajari juga, karena tidak semuanya harus disampaikan ini. Seperti yang buku yang kita pelajari ini tidak boleh ke sembarang orang yang baru mengaji ini. Nanti dosisnya ibaratnya ini agak tinggi dosisnya. Nanti teplar dia apa ini? Jadi kita bahas di sini karena di sini tiap malam alhamdulillah sudah ada kajian, dan dibahas juga kitab-kitab yang lainnya, malahan ke kitab Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah dan yang lainnya yang langsung ke generasi ulama-ulama terdahulu. Jadi sudah biasa pembahasan seperti ini. Dengan hikmah yang pertama, wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan pelajaran yang baik. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaklah bantah, berjidal ya dengan mereka dengan cara yang baik. Tetap hiya ahsan, dengan kebaikan, bukan dengan membalas ejekan dengan ejekan, membahas karikatur dengan karikatur, enggak.
Tampakkan terkadang orang-orang yang aktif di media sosial jadi benci orang dengan dakwah ini. Nggak seharusnya kita balas keburukan mereka dengan keburukan yang serupa. Ini bukan ciri khas dari perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan yang dikatakan ihsan yaitu orang berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk. Ini dia. Jadi kalau orang berbuat baik kita balas kebaikan itu lumrah, itu biasa, tabiat. Tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang istimewa. Para nabi, para rasul, orang-orang, para ulama. Para ulama Nabi SAW dan para sahabat kita sudah tahu bagaimana pemaafnya mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, kita sudah mengetahui. Kita beralih ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di abad yang ke-8 Hijriah, di tahun 700 Hijrihan. Orang yang memfitnahnya, orang yang memfitnah yang dekat dengan penguasa ketika itu memfitnahnya sehingga beliau dipenjara. Beliau dipenjara. Dan setelah beliau keluar dikabarkan, yang mengabarkan muridnya siapa yang mengabarkan? Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim memberitahu bahwasanya si fulan telah wafat, telah meninggal. Kata Imam Ibnu Qayyim, saya beranggapan beliau itu senang wajahnya. Tetapi tidak, kata Ibnu Qayyim, saya perhatikan Syekhul Islam, Syekh kami itu sedih wajahnya. Lalu kata Syekh, beliau pergi melayat untuk melaksanakan fardu kifayahnya. Lalu mengatakan bahwasanya anaknya ini adalah anakku. Maksudnya akan dirawatnya anak ini, akan disantuninya. Bayangkan orang yang telah berbuat sehingga kita masuk penjara, dihukum oleh penguasa, lalu kita berbuat baik. Ini tidak akan mungkin orang bisa melakukannya kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, yang dibimbing dengan wahyu. Kalau kita kan tidak, oh awak lo tidak tahu ya si Aden. Astagfirullahaladzim. Calian saya, tunggu saya. Ayo nggak ditunggu. Ayo enggak. Jadi nampakkan bukan kita mau ditindas enggak, tetapi begitulah agama kita mengajarkan berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk. Nah, ini bagaimana jiwa kita itu ditempa oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan bahwasanya salafiyun itu kasar, sedikit ibadahnya. Enggak. Kita tidak menampak-nampakkan ibadah ini. Cukuplah Allah yang mengetahuinya. Enggak perlu kita legalitas dari manusia, enggak. Cukup kita dengan Allah. Itu mengapa dikatakan sholat malam itu ciri khas orang soleh, karena tidak ada yang tahu kecuali dia jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, kecuali itu. Tetapi kalau dirahasiakan itu menjadi amalan yang utama yang tidak mengetahui kecuali dia dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Nah, jadi ada tingkatannya, ada fiqh dakwah. Ada orang yang baru belajar, pas dilihat masuk Masjid Ubay bin Ka'ab, ada orang yang belum pernah hadir, ada kajian di situ, cobalah datang. Lalu kita melotot lama-lama, kemana dia kita? Masih isbal, belum ada jenggotnya. Jangan, harusnya kita tarik. Bagaimana Nabi apabila ada orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi untuk talabul ilmi dengan penghormatan, marhaban ya talabul ilm, kata Nabi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Dimuliakan. Begitu juga dengan kaum muslimah akhwat yang di belakang. Misalnya ada orang yang datang ingin mengaji atau belajar apapun, tahsin apapun bentuknya, lalu dia masih pakai celana panjang, jilbabnya masih segi 4. Jangan dipelototin lama-lama, besok nggak mau datang. Jadi kadang-kadang karena ulah kita, orang nggak mau mempelajari agama Allah. Enggak, seharusnya kita tarik, kita ajak, kita jadikan spesial agar dia mengetahui bagaimana agama yang hak ini. Jangan kita seolah-olah eksklusif dengan tanda kutip. Kita mengucapkan salam dengan orang yang berjenggot saja, yang celananya sudah, pakaiannya sudah sekali kita. Enggak. Misalnya kita mampir, ucapkan salam semuanya. Karena kalau sudah di masjid itu enggak mungkin non muslim. Semuanya saudara kita. Semuanya saudara kita. Ini kadang-kadang nih orang berjenggot ini enggak kenal sama kita. Ini gara-gara kita orang mencap sesuatu yang jelek dengan dakwah ini. Tidak demikian kita dalam berdakwah dengan lemah lembut. Itu luar biasa ya. Contoh yang kita bawakan tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana pemaafnya, dan semua para ulama kita bagaimana pemaafnya. Kita
mengetahui mereka sebagaimana diceritakan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang sempat menimba ilmu di kota Nabi. Bagaimana mereka misalnya ada di antara mereka ada kesalahan, diceritakan oleh Ustaz Firanda hafizallah taala ketika di kelas mengambil absen. Jadi salah satu dosennya adalah Syekh Abdul Razak. Namanya ada yang kurang istilahnya sebagai ejekan gitu. Lalu ada unsur ejekan oleh Syekh ketika itu. Namun begitulah kalau ada merasa itu sesuatu yang kurang baik, merasa tidak tenang dia. Mohon dimaafkan, diberikannya hadiah begini dan seterusnya. Tidak tenang sebelum dimaafkan kata Syekh. Padahal cuman kalau kita sindir menyindir itu udah biasa kan. Teman Syekh beranggapan ini dia melakukan kesalahan. Seorang dosen minta maaf kepada mahasiswa ini luar biasa. Kalau dosen sekarang tengoklah besok awas nilai ya. Suruh ngulang lihat. Ini beda ya dengan orang-orang yang setiap hari yang dipelajarinya firman Allah, hadis Nabi, kitab para ulama, sehingga terbentuklah karakter mereka mengikuti hal yang dipelajarinya. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak berada pada sesuatu melainkan illa zanahu wa la yunza'u min syai' illa syana. Jadi melainkan dia akan menghiasinya dengan kebaikan, sebaliknya tidaklah sifat itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Jadi ada masa-masanya dengan ketegasan, ada masa-masanya. Sebagaimana Nabi SAW tegas terhadap para sahabat-sahabat yang senior. Seperti kepada Umar ketika membawa Taurat, Nabi tegas. Apakah Al-Quran belum cukup bagi engkau wahai Umar? Tegas Nabi. Atau sahabat yang ketika itu memenggal orang di dalam peperangan, ketika setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kalau tidak salah itu Usamah bin Zaid, memenggal orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam perang. Nabi marah. Kata Nabi, apakah engkau telah merobek-robek dadanya? Jadi kata Usamah, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan syahadat agar tidak diperangi, agar tidak ditebas lehernya. Lalu ketika diucapkan la ilaha illallah, tetap dipenggal oleh Usamah bin Zaid. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Setelah itu lalu ditanyakan kepada Usamah bin Zaid, apa jawaban beliau kepada Nabi SAW? Sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah agar tidak dibunuh, kata Usamah. Nabi marah. Apakah engkau telah merobek-robek dadanya, melihat isi hatinya? Jadi hal-hal yang demikian Nabi tegas. Dan Nabi untuk perkara diri beliau pribadi, Nabi tidak marah. Zulkhuraisah yang ketika pembagian harta zakat, itu ketika Nabi membagi harta zakat atau harta rampasan perang, sempat menarik leher Nabi yang terlilit serban sampai membekas merah. Apakah Nabi marah? Enggak, Nabi tidak marah. Dan beliau mengatakan, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah. Lalu Nabi menjawab, seandainya aku tidak berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil di permukaan bumi ini? Nabi tidak marah, tetapi marah Nabi dengan kebenaran. Kalau syariat Allah dilanggar, itu Nabi marah. Dan apabila masih ada berhala-berhala, Nabi tidak tenang. Jadi kalau ada masih berhala itu masih disembah, Nabi tidak tenang. Tidak nyaman Nabi SAW. Ini jauhnya kita dengan dakwah tauhid. Betapa banyak kita saksikan di ruko-ruko orang yang dengan dupa-dupanya pagi biasa saja kita mau. Tidak ada dalam hati kita cemburu terhadap mengapa menyembah berhala tersebut, patung tersebut, mengapa tidak menyembah Allah. Tidak ada hadir dalam hati kita. Karena dakwah tauhid itu belum bersemayam dalam hati kita. Ini bagaimana para nabi itu khawatir dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, khawatir dengan berhala-berhala yang banyak. Ketika kaumnya ada suatu acara, maka dirobohkannya semuanya, dihancurkan berhala itu, tinggal satu berhala yang besar. Nah, ini bagaimana para nabi dan rasul.
Tidak tenang jiwanya apabila ada yang beribadah kepada selain Allah. Sementara kita biasa-biasa saja. Orang-orang yang beribadah menghidupkan dupa pagi ya, itu biasa saja. Kita lihat pemandangannya itu biasa saja. Di ruko-ruko orang-orang yang masih menyembah agama-agama orang-orang Cina, kita perhatikan bagaimana giroh kita terhadap agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkat rahmat Allah Nabi SAW berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu berkeras hati lagi kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Lalu Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Wala tunaffiru, dan jangan membuat manusia lari. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini banyak. Hukum asalnya adalah lemah lembut. Lemah lembut asal muasalnya. Jadi ada sesuatu, misalnya orang yang sudah biasa ikut kajian di sini, sudah rutin di sini, lalu masih ngeyel juga, itu tidak apa-apa. Misalnya contoh Buya, izin Buya contoh. Misalnya Buya, dah biasa kan, dah sering hadir kajian. Lalu masih apa juga, boleh. Buya aku kan, tidak apa-apa itu. Ini contoh Buya, aku maaf sama teman Buya. Tapi kalau orang-orang yang, jadi ada madu'u itu kita perhatikan. Ada orang itu yang baru-baru tertarik, jangan sampai gara-gara kita mereka akhirnya lari dari dakwah yang hak ini. Porsikan sesuai dengan porsinya. Ini kita mengetahui ini jangan pula kita salah dakwah pula. Rupanya karena rupanya terdakwahi pula orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita misalnya, tetapi tidak muncul di media, mungkin tidak ada kajiannya. Akhirnya rupanya dia seorang thalabul ilmi. Apa yang kita jelaskan itu dia semuanya mengetahui. Karena tawaduknya dia diam-diam saja. Iya. Sebagaimana para ulama dahulu saking tawaduknya mendengar orang di majelis tetap didengarkannya. Kenapa? Karena di majelis ilmu didengarkannya apa katanya, kalau tidak salah itu Atha bin Rabah, saya telah mendengar hadis ini sebelum ia dilahirkan. Masya Allah. Saya telah mengetahui hadis ini sebelum ia dilahirkan. Jadi bagaimana tentang ketawaduan, itulah yang dari ilmu yang kita pelajari membuat akhlak kita itu dihiasi dengan akhlak yang mulia. Jadi apa yang dituduhkan oleh seorang salafin itu kasar, itu hanya tuduhan. Memang itu person-person itu memang ada, tetapi kita upayakan agar kita hiasi dakwah ini dengan akhlak yang mulia tentunya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari, dan pengumuman juga ya untuk yang pertemuan yang akan datang di awal bulan. Ana minta izin karena safar insyaallah mengantarkan Ananda Abdurrahman itu ke pondok, masuk pondok. Insyaallah kita mungkin digantikan dengan ustadz yang lain atau bagaimana, atau diliburkan, itu terserah pengurus. Jadi ini minta izin kepada semuanya. Di awal bulan di tanggal 3 itu kalau tidak salah Jumatnya, itu kita tidak melanjutkan kajian yang ini, mungkin digantikan dengan ustadz yang lain atau yang bagaimana ahsannya kita serahkan kepada pengurus. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.